Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ibu Desria Partiwi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya ingin memaparkan sebuah materi yaitu siklus pendapatan. Sebelum saya memulai memaparkan, izinkan saya perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Diteser Panjaitan, saya dari kelas 3B dengan NIM 2304311027. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian siklus pendapatan. Nah, apa sih siklus pendapatan ini? Nah, di sini eh, aku ingin menjelaskan yaitu siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Nah, siklus ini mencatat 4 aktivitas atau kejadian ekonomi, yaitu pertama ada penerimaan pesanan barang atau jasa dari pelanggan. Nah, itu kita bisa dapat menggunakan sistem aplikasi pengolahan pesanan. Nah, yang kedua itu ada pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan. Kita bisa menggunakan sistem aplikasi, yaitu pengiriman. Yang ketiga itu ada penagihan kepada pelanggan. Nah, kita bisa catat dengan menggunakan sistem aplikasi penagihan. Untuk yang terakhir, yaitu penerimaan kas dari pembelian, eh, kita bisa menggunakan sistem aplikasi penerimaan kas. Di sini aku juga mau menambahkan lagi, yaitu selain itu, arus informasi internal juga terjadi antara siklus pendapatan dengan siklus yang lain, yaitu yang pertama, siklus pengeluaran dan produksi untuk aktivitas pembelian atau produksi barang untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua ada sistem pengajian atau manajemen sumber daya manusia untuk menghitung komisi penjualan dan bonus. Dan ketiga, siklus pembukuan dan pelaporan untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Nah, di sini aku juga ingin menjelaskan sebuah beberapa dokumen, catatan, dan laporan. Nah, dokumen catatan dan laporan ini terdiri ada 3. Yang pertama itu dokumen yang terkait. Lalu yang kedua ada laporan yang dihasilkan. Nah, di dalam laporan yang dihasilkan ini terdapat 3, yaitu laporan kontrol, register, dan laporan khusus. Nah, untuk di laporan khusus ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, laporan bulanan, daftar umur piutang, daftar penerimaan kas, dan laporan analisis penjualan. Dan yang terakhir itu ada catatan akuntansi nih guys. Nah, yang pertama itu ada secara manual dan secara komputer. Nah, aku mau jelasin nih tentang apa sih itu dokumen yang terkait. Nah, di sini aku mau jelasin yaitu dokumen yang terkait ini ada jenis transaksi yang terjadi dalam siklus pendapatan dan dokumen yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut nih. Nah, kita mau di dalam tabel ini ada 2, di mana ada jenis transaksi dan dokumen yang terkait.
Untuk jenis transaksi ini ada penjualan kredit. Nah, di dalam penjualan kredit ini terdapat dokumen yang terkait yaitu order penjualan atau sales order, lalu yang kedua ada nota pengiriman atau shipping notice, yang terakhir ada faktur penjualan atau bisa disebut juga sales invoice. Nah, yang kedua itu jenis transaksi penjualan tunai. Nah, di penjualan tunai ini terdapat dokumen yang terkait, yaitu nota penjualan atau sales ticket. Untuk jenis transaksi yang ketiga itu ada penerimaan kas. Di dalam penerimaan kas ini ada dokumen yang terkait, yaitu bukti kas masuk atau bisa disebut juga remittance and fees. Untuk jenis transaksi yang keempat itu ada rektur penjualan. Di dalam rektur penjualan itu terdapat dokumen yang terkait yaitu memo kredit. Nah, atau kita bisa disebut juga kredit memo. Untuk jenis transaksi yang kelima ada potongan penjualan. Di dalam potongan penjualan itu terdapat dokumen yang terkait yang sama dengan rektur penjualan yaitu memo kredit atau kredit memo. Dan yang terakhir itu ada jenis transaksi yang bernama penghapusan piutang. Nah, penghapusan piutang ini terdapat dokumen yang terkait nih. Yang pertama ada memo, yang kedua ada analisis umur piutang, dan yang terakhir itu ada jurnal voucher. Nah, dan selanjutnya itu ada apa sih laporan yang dihasilkan? Nah, yang sudah aku jelaskan itu eh, di mana sebuah sistem aplikasi dalam siklus pendapatan menghasilkan tiga jenis laporan yang udah aku tadi sebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama itu ada laporan kontrol atau control report, terus ada register dan juga ada laporan khusus atau special purpose report. Nah, eh di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu laporan kontrol. Sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan kontrol melalui proses berkali-kali terhadap sebuah file. Laporan ini berisi informasi tentang yang pertama itu ada transaksi yang telah diposting, atau yang kedua jumlah angka atau nomor transaksi, atau yang ketiga daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Dalam sistem berbasis komputer, laporan ini menyajikan record count, kontrol total, dan hash total. Nah, selanjutnya ada apa sih itu register? Nah, sini aku mau jelasin, register ini adalah daftar yang membuat seluruh transaksi penjualan yang diproses selama satu periode pemrosesan. Sebagai contoh, bila sistem akuntansi memproses transaksi penagihan dan rektur penjualan setiap hari, maka sistem tersebut akan menghasilkan dokumen register harian yang berisi seluruh faktur penjualan dan memo kredit yang dibuat pada hari itu. Nah, yang slide selanjutnya ada apa sih itu laporan khusus? Nah, laporan khusus itu umumnya sebuah sistem memerlukan laporan khusus dalam sebuah siklus pendapatan. Jenis laporan khusus ini antara lain yang tadi aku udah sebutin di slide sebelumnya ada laporan bulanan atau monthly statement, terus ada daftar umur piutang atau bisa disebut juga the ENIC account receivable trial balance. Yang ketiga ada daftar penerimaan kas atau
reinstatement list, dan yang terakhir itu adalah laporan analisis penjualan atau disebut juga sales analysis report. Nah, nah, yang pertama itu laporan bulanan atau customer atau monthly statement. Laporan ini berisi daftar laporan ini berisi daftar transaksi dalam akun pelanggan tertentu selama satu periode, yang mana biasanya itu 1 bulan. Setiap akhir bulan biasanya perusahaan mengirimkan laporan tersebut kepada setiap pelanggan dengan tujuan yang pertama itu agar pelanggan dapat memantau transaksi dalam akun masing-masing sehingga dapat melakukan klarifikasi bila ada kesalahan. Dan yang terakhir itu mengingatkan pelanggan untuk segera membayar kewajibannya. Pembayaran kewajiban oleh pelanggan dapat dilakukan untuk seluruh faktur yang tercantum dalam laporan tersebut atau sebagian saja. Untuk yang kedua itu ada daftar umur piutang atau bisa disebut juga ENIC, 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 Account Receivable Trial Balance. Nah, laporan ini berisi rincian piutang kepada setiap pelanggan yang dikelompokkan berdasarkan umurnya dan dokumen transaksinya. Yang ketiga ini ada daftar penerimaan kas atau remittance list. Laporan ini berisi rincian uang tunai dan cek yang diterima dalam atau selama 1 hari. Laporan ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kas, yaitu untuk mencegah terjadinya pencurian dan menjamin bahwa tidak ada penerimaan yang hilang sebelum dikreditkan ke akun pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada laporan analisis penjualan atau sales analysis report. Nah, laporan ini dibuat untuk keperluan manajemen. Laporan ini berisi ringkasan penjualan, biaya, dan margin laba untuk setiap pelanggan, produk, petugas penjualan, atau wilayah penjualan. Laporan ini membantu manajemen pemasaran untuk mengevaluasi kemampuan setiap produk, kinerja petugas penjualan, atau efek dari sebuah aktivitas promosi atau advertensi. Nah, ini yang terakhir guys. Udah di ujung materi nih. Pasti nggak sabar ya. Nah, apa sih itu catatan akuntansi? Di sini aku akan menjelaskan yaitu catatan akuntansi ini yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam untuk melaksanakan siklus pendapatan ini tergantung pada alat yang digunakan untuk mengelola data transaksi. Jika pengolahan data transaksi dilakukan secara manual, eh, yang dimana tidak menggunakan alat bantu komputer, maka catatan yang diselenggarakan eh, yaitu yang pertama itu ada buku jurnal yang mencangkup pertama ada jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua itu ada jurnal memo kredit, di mana jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang dijual atau pemberian potongan penjualan. Yang terakhir itu ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas baik yang secara penjualan tunai maupun pelunasan piutang.
Nah, yang kedua itu ada akun pembantu piutang dagang, yang dimana akun yang digunakan untuk mencatat piutang kepada setiap pelanggan. Yang ketiga itu ada akun buku besar, yaitu ada piutang dagang, di mana akun yang digunakan untuk mencatat bertambahnya piutang karena penjualan kredit dan berkurangnya piutang dagang karena pelunasan atau adanya rektur dan potongan penjualan. Yang terakhir ada kas, yaitu akun yang digunakan untuk mencatat bertambahnya kas karena adanya penjualan tunai atau pelunasan piutang dagang. Nah, itu untuk secara manual. Jika pemrosesan transaksi pada siklus pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan komputer, maka catatan akuntansi yang diselenggarakan tidak lagi serupa dengan kertas atau hard copy, namun hanya berupa file-file komputer atau bisa disebut juga soft copy. File-file yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dalam siklus pendapatan yaitu pertama ada file induk atau master file yang terdiri atas pertama ada file induk pelanggan atau customer master file, yang file ini digunakan untuk menyimpan data piutang kepada setiap pelanggan berikut perubahan-perubahan yang terjadi terhadap piutang pelanggan. Yang kedua itu ada file induk persediaan atau inventory master file. File ini yang digunakan untuk menyimpan data tentang setiap jenis persediaan berikut perubahan-perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pada persediaan. Yang kedua ini ada file transaksi atau transaction files. File ini digunakan untuk menampung secara sementara. Fungsi file transaksi ini mirip dengan buku jurnal dalam sistem manual. Jenis-jenis file transaksi yang diselenggarakan terdapat ada invoice detail, yaitu sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang faktur penjualan. Yang kedua itu ada sales order detail, yang dimana sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang order penjualan yang sedang diproses. Yang terakhir itu ada cash receipt detail, yaitu sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang transaksi penerimaan kas dari pelanggan. Untuk yang terakhir di dalam file-file komputer yaitu ada account receivable change long file, yang dimana merupakan file tambahan yang berisi sebuah record untuk sebuah perubahan terhadap saldo sejak tanggal dibuatnya laporan bulanan terakhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan Volkart tentang prosedur penagihan yang dimana terdapat dua departemen penagihan dan departemen pengolahan data. Untuk departemen penagihan terdapat dua terminal. Yang pertama itu ada terminal penjualan. Kita akan melakukan dokumen yang bernama order penjualan, lalu kita masukkan ke sebuah arsip urut nomor. Nah, untuk melanjutkan setelah arsip, kita akan masukkan ke sebuah bagan alir, yaitu kegiatan cocokan dan bandingkan. Nah, di dalam kegiatan tersebut terdapat terminal pengiriman, yang dimana terminal pengiriman ini membuat sebuah dokumen yang
bisa kita sebut bill of lading. Setelah itu kita masukkan ke kegiatan cocokkan dan bandingkan ini. Nah, setelah kita melakukan kegiatan cocokkan dan bandingkan, kita akan melakukan arsip urut nomor. Nah, setelah selesai, kita akan membuat kegiatan lagi, yaitu membuat batch total. Untuk kegiatan tersebut, terdapat dua bagan alir. Yang pertama, dokumen batch total, dan sebelahnya itu ada pemasukan data online. Nah, untuk dokumen batch total ini terdapat sebuah penghubung dalam sebuah halaman A yang dimana akan dimasukkan ke sebuah dokumen batch total. Nah, setelah dimasukkan ke dalam batch total, kita akan melakukan kegiatan bandingkan, koreksi, dan arsipkan. Setelah selesai kita melakukan kegiatan tersebut, kita akan melakukan sebuah arsip, yaitu arsip urut tanggal. Untuk file berikutnya itu yaitu pemasukan data online yang bisa kita namakan entry data. Nah, untuk entry data ini akan kita kirimkan ke sebuah faktur penjualan yang berada di Departemen Pengolahan Data. Nah, untuk membuat faktur penjualan tersebut, kita terdapat 3 rangkai, yaitu DIX bermagnet. Yang pertama itu ada order penjualan, kedua persediaan, dan yang terakhir itu ada pelanggan. Itu kita satukan ketiga file ini ke dalam satu file, yaitu membuat faktur penjualan. Setelah itu, kita akan ke 3 rangkai. Yang pertama itu ada dokumen batch total. Nah, dokumen batch total ini terdapat penghubung dalam sebuah halaman A. Lalu untuk rangkaian kedua ini ada 3 dokumen rangkap, yaitu faktur penjualan akan kita bagikan beberapa file. Nah, untuk dokumen rangkap 1 dan 2 akan kita kirimkan ke sebuah terminal pelanggan. Sedangkan untuk dokumen rangkap ketiga ini, kita akan melakukan 2 dokumen rangkap, yang dimana dokumen rangkap pertama yaitu bill of lading, yang kedua itu order penjualan. Nah, kita satukan akan membuat sebuah arsip, yaitu huruf abjad. Nah, untuk rangkaian terakhir ini terdapat sebuah 3 DIX bermagnet. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan faktor penjualan. Setelah kita melakukan faktor penjualan, kita akan melakukan sejarah penjualan tersebut. Nah, setelah melakukan sejarah penjualan, kita akan melakukan kegiatan akhir, yaitu DIX bermagnet yang bernama buku besar. Itu saja materi yang sudah saya paparkan tentang siklus pendapatan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you watching. See you.